kita jarang merasa sedang mengeluarkan uang. Tidak ada amplop kosong, tidak ada dompet yang tiba-tiba ringan. Semua terasa berjalan normal. Sebulan sekali, layar hanya menampilkan notifikasi kecil, pembayaran berhasil. Angkanya juga kecil. Tidak cukup besar untuk membuat kita berhenti sejenak. Beberapa puluh ribu untuk streaming film. Beberapa puluh ribu untuk penyimpanan cloud. Beberapa puluh ribu untuk aplikasi produktivitas. Beberapa puluh ribu untuk musik. Jika dilihat satu persatu, semuanya terasa masuk akal. Bahkan terasa murah. Di dunia digital, hampir tidak ada yang mahal secara langsung. Yang mahal adalah ketika hal kecil itu terus berjalan tanpa disadari. Dan perlahan, tanpa pernah benar-benar terasa, pengeluaran itu membentuk sesuatu yang lain. Sebuah arus kecil yang tidak pernah berhenti. Ia tidak menguras dalam satu malam. Ia hanya terus mengalir. Sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, ketika kita melihat laporan keuangan atau mutasi rekening, kita bertanya, sejak kapan pengeluaran kecil ini menjadi sebesar ini? Bukan karena satu pembayaran besar, tetapi karena banyak pembayaran kecil yang tidak pernah kita pikirkan lagi. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus di tempat yang sama. Tidak terasa pada awalnya. Tetapi cukup lama, ia mampu mengikis batu. Ada tanda-tanda halus yang sering muncul sebelum kita menyadari adanya masalah. Kita membuka aplikasi bank dan melihat banyak transaksi kecil yang hampir identik setiap bulan. Sebagian bahkan kita sudah lupa pernah mendaftarnya. Ada layanan yang dulu terasa penting, tetapi sekarang jarang digunakan. Streaming yang hanya ditonton 1-2 kali. Aplikasi yang pernah dicoba saat masa trial, lalu berubah menjadi langganan otomatis. Cloud storage yang tetap aktif meski file di dalamnya hampir tidak pernah dibuka. Karena jumlahnya kecil, kita jarang berhenti untuk menghitungnya. Justru karena kecil, transaksi itu tidak pernah terasa mendesak untuk dihentikan. Dan disitulah pola mulai terbentuk. Setiap layanan terasa ringan secara individu. Tetapi ketika dikumpulkan, totalnya bisa menyamai biaya yang dulu terasa besar. Kadang kita menyadarinya ketika mencoba menghitung pengeluaran bulanan. Angkanya tidak terlihat berasal dari satu sumber besar. Ia tersebar di banyak tempat kecil. Seolah-olah uang itu hilang secara perlahan. Bukan dicuri. Hanya terus ditarik tanpa kita benar-benar memperhatikannya. Pertanyaannya sebenarnya bukan sekadar soal uang. Bukan hanya tentang apakah layanan itu mahal atau murah. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, mengapa subscription kecil begitu mudah dibiarkan berjalan terus? Mengapa kita jarang menghentikannya, bahkan ketika kita sudah jarang memakainya? Mengapa pembayaran yang kecil terasa tidak penting untuk diperiksa kembali? Apakah ini hanya masalah disiplin finansial? Atau ada sesuatu dalam cara sistem ini dirancang yang membuat kita tidak terlalu menyadarinya? Mengapa pembayaran besar terasa berat, tetapi pembayaran kecil yang berulang terasa hampir tidak terlihat? Dan mungkin pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Apakah subscription kecil benar-benar murah, atau hanya terasa murah karena cara kita melihatnya? Di permukaan, subscription terlihat seperti model bisnis yang nyaman. Kita tidak perlu membeli sesuatu secara penuh. Cukup membayar sedikit setiap bulan. Ini terasa lebih ringan dibandingkan membeli sekali dalam jumlah besar. Sebagai contoh, sebuah software mungkin berharga jutaan rupiah jika dibeli sekali. Tetapi jika dibagi menjadi pembayaran bulanan kecil, ia terlihat jauh lebih mudah diterima. Bagi pengguna, ini terasa fleksibel. Bagi perusahaan, ini menciptakan pendapatan yang stabil. Di level ini, semuanya terlihat saling menguntungkan. Kita mendapatkan akses
Mereka mendapatkan pemasukan. Tidak ada yang tampak salah. Namun di balik kenyamanan itu, ada mekanisme psikologis yang cukup kuat. Manusia cenderung lebih sensitif terhadap pembayaran besar yang terjadi sekali dibandingkan pembayaran kecil yang berulang. Otak kita lebih mudah merespons kejadian yang terasa signifikan. Sebuah transaksi besar terasa seperti keputusan penting. Sedangkan transaksi kecil terasa seperti rutinitas. Ketika sebuah pembayaran berubah menjadi rutinitas, perhatian kita terhadapnya menurun. Kita tidak lagi menilai ulang apakah layanan itu masih layak. Ia hanya menjadi bagian dari latar belakang. Seperti listrik, air, atau internet. Padahal banyak subscription sebenarnya bukan kebutuhan dasar. Tetapi karena mekanismenya otomatis, ia terasa seperti sesuatu yang sudah sewajarnya ada. Di titik ini, kita tidak lagi memutuskan setiap bulan. Keputusan itu sudah terjadi di masa lalu. Dan sistem hanya menjalankannya kembali. Pada level sistem, model subscription sebenarnya dirancang untuk memanfaatkan pola ini. Perusahaan memahami bahwa retensi pengguna lebih berharga daripada transaksi sekali saja. Maka sistem dibuat untuk meminimalkan friksi. Pendaftaran dibuat sangat mudah. Satu klik. Satu konfirmasi. Kadang bahkan hanya perlu akun email. Namun proses berhenti berlangganan seringkali tidak sesederhana proses memulai. Ada menu tersembunyi. Ada beberapa langkah tambahan. Kadang perlu membuka halaman pengaturan tertentu yang jarang kita lihat. Bukan selalu karena niat buruk. Tetapi karena secara bisnis, subscription yang tetap berjalan adalah arus pendapatan yang stabil. Setiap pengguna yang lupa membatalkan langganan adalah aliran kecil yang terus masuk. Dan ketika jutaan pengguna melakukan hal yang sama, aliran kecil itu berubah menjadi sungai besar. Bagi perusahaan, ini disebut recurring revenue. Pendapatan yang tidak perlu dikejar setiap bulan. Karena ia sudah berjalan dengan sendirinya. Melihat subscription hanya sebagai pengeluaran kecil sering membuat kita melewatkan satu hal penting. Subscription bukan sekadar harga bulanan. Ia adalah komitmen waktu yang panjang. Jika sebuah layanan berharga Rp50.000 per bulan, angka itu terasa kecil. Tetapi dalam 1 tahun, ia menjadi Rp600.000. Dalam 5 tahun, ia menjadi 3 juta. Tiba-tiba sesuatu yang terlihat murah berubah menjadi cukup besar. Namun poin yang lebih menarik bukan hanya soal total uang, melainkan soal perhatian. Subscription yang baik adalah yang benar-benar digunakan. Yang memberi nilai setiap bulan. Yang terasa berguna secara aktif. Masalahnya muncul ketika subscription berubah menjadi pengeluaran pasif. Sesuatu yang tetap berjalan hanya karena kita tidak pernah kembali memikirkannya. Maka cara melihat subscription mungkin perlu sedikit diubah. Bukan hanya bertanya, apakah ini murah? Tetapi juga bertanya, apakah ini masih memberi nilai hari ini? Pertanyaan kecil itu seringkali cukup untuk melihat kembali arus yang selama ini berjalan diam-diam. Subscription kecil jarang terasa seperti masalah. Ia tidak pernah datang sebagai tagihan besar yang mengejutkan. Ia datang sebagai sesuatu yang tampak wajar. Sebagai biaya kecil untuk kenyamanan. Sebagai akses yang terasa praktis. Tetapi justru karena kecil, ia mudah menghilang dari perhatian. Seperti suara kipas yang terus berputar di ruangan. Pada awalnya terdengar jelas. Namun lama-kelamaan menjadi bagian dari latar belakang. Kita tidak lagi menyadarinya. Padahal kipas itu tetap berputar. Begitu juga dengan subscription kecil. Ia tidak pernah berhenti dengan sendirinya.
Ia hanya terus berjalan. Bulan demi bulan. Tanpa suara. Dan mungkin sesekali, ada baiknya kita berhenti sejenak. Bukan untuk langsung menghentikannya semua, tetapi hanya untuk melihat kembali arus kecil yang mengalir dari tempat yang jarang kita perhatikan. Karena seringkali, yang menggerogoti bukanlah sesuatu yang besar, melainkan sesuatu yang terlalu kecil untuk terasa penting.